Assalamualaikum. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang sistem dukungan implementasi pendidikan inklusif. Selamat memahami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai, perkenalkan, namaku Elviana Ramdayanti, NIM 1901140. Hai, perkenalkan nama saya Oka Setiawanti dengan NIM 1905187. Hai, perkenalkan nama saya Alvina Damayanti dengan NIM 1900728. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Sistem dukungan pada pendidikan inklusif dapat berupa dukungan dalam bentuk sistem regulasi atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang jelas mengenai pendidikan inklusif. Misalnya dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, provinsi, atau kabupaten atau kota mengenai pendidikan inklusif. Sistem dukungan lain berupa dukungan sarana dan prasarana, dukungan pembiayaan, dukungan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok kerja, atau wadah-wadah profesional, serta lembaga-lembaga non-pemerintah. Sistem dukungan implementasi pendidikan inklusif. A. Sistem dukungan pendidikan inklusif. Yang pertama ada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kemendikbud, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan khusus dan layanan khusus. Termasuk pada pendidikan khusus adalah sekolah luar biasa, SLB atau SDLB, SPLB, SMPLB, SMALB atau SMKLB, dan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Berbagai jenis dukungan program diberikan oleh Subdit, PK, dan PLK kepada sekolah inklusif berupa subsidi dan beasiswa bagi seluruh ABK di sekolah. Antara lain, yang pertama ada subsidi rintisan sekolah inklusif. Subsidi ini diperuntukkan bagi sekolah reguler, baik negeri maupun swasta, yang bersedia untuk menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif baru. Yang kedua, subsidi biaya operasional sekolah inklusif. Subsidi ini diperuntukkan bagi operasional sekolah meliputi 1. Pengadaan buku, alat bantu, dan alat peragam pembelajaran. Yang kedua, pengadaan bahan ajar dalam proses pembelajaran peserta didik yang berkebutuhan khusus dan operasional penyelenggara guna mendukung program pembelajaran bagi peserta didik yang memiliki kelainan. Nah, yang ketiga ada subsidi sarana dan prasarana. Jenis subsidi ini diperuntukkan untuk yang pertama, pembangunan ruang asesmen dan pembelajaran. Yang kedua, pengadaan alat pembelajaran atau aksesibilitas. Yang ketiga, pembangunan ruang praktikum dan perpustakaan. Yang keempat ada subsidi ruang kelas baru atau RKB. Subsidi ini diperuntukkan bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang benar-benar kekurangan ruang belajar atau kelas. Subsidi ini bersifat prioritas sehingga dapat segera digunakan manakala pembangunan dinyatakan selesai. Yang kelima, subsidi infrastruktur atau rehab. Subsidi ini diperuntukkan untuk membangun kelengkapan sarana dan prasarana seperti toilet atau WC, serta pengaman jalan atau tralis sekolah, selokan atau pagar pengaman, dan lain-lain yang dibutuhkan bagi keamanan ABK di sekolah tersebut. Melengkapi jalan penuntun untuk tongkat bagi tunanetra, penamaan tiap ruang, kelas, dan sarana lain dengan huruf Braille. Dan yang terakhir ada subsidi e-learning. Subsidi ini diperuntukkan untuk mengadakan kebutuhan peralatan dan
mengadakan bahan materi dan teaching aids yang diperlukan dalam proses pengembangan pembelajaran e-learning. Kedua, PPPTK PAUD dan PLB. PPPTK PAUD dan PLB merupakan PPPTK yang secara khusus menangani pendidikan multipendidik atau guru-guru dan tenaga kependidikan di jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar biasa. PPPTK PAUD dan PLB merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengembangkan dan memberdayakan pendidikan guru SLB yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dukungan dari PPTK PAUD dan PLB merupakan dukungan terhadap peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, ada perguruan tinggi atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Nah, LPTK itu memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Dukungan yang diberikan LPTK PLB antara lain pelaksanaan advokasi di sekolah-sekolah inklusi dan menjadi counterpart Dinas Pendidikan setempat dalam pengelolaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayahnya masing-masing. Dukungan dari LPTK yang sangat diperlukan di sekolah inklusif adalah dukungan dalam bentuk advokasi dalam pelaksanaan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya berkenaan dengan penggunaan metode-metode tertentu atau penggunaan media yang dikembangkan oleh mereka. Yang keempat, ada sekolah luar biasa SLB atau sekolah pendidikan khusus. Kerjasama sekolah inklusif dengan SLB adalah sangat penting guna menunjang pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Kebutuhan utama sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah ketersediaan guru pembimbing khusus yang idealnya dapat dipenuhi dengan memberdayakan guru-guru di SLB. Yang kelima, ada Pusat Sumber atau Resource Center atau RC, merupakan lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai pusat sumber dalam pengembangan pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Fungsi pusat sumber dalam implementasi pendidikan inklusif di sekolah inklusi adalah sebagai yang pertama, inisiator dan aktif dalam pelaksanaan. Yang kedua, sumber dukungan. Yang ketiga, pusat informasi. Yang keempat, home base guru pembimbing khusus. Yang kelima, koordinatoriat layanan. Dan yang keenam, penggagas kerja sama dengan mitra kerja yang lain. Nah, di sini juga ada peran pusat sumber dalam pengembangan pendidikan inklusif. Yang pertama, memberikan informasi kepada sekolah-sekolah, sekolah reguler dan SLB mengenai pendidikan inklusif. Menjadi fasilitator dan mediator bagi semua pihak dalam implementasi pendidikan inklusif. Melakukan penelitian dan pengembangan implementasi pendidikan inklusif. Melakukan inovasi di bidang pendidikan khusus dan pendidikan inklusif. Dan merencanakan dan menyelenggarakan pelatihan bagi guru sekolah reguler dan guru SLB serta pihak yang lain yang membutuhkan pelatihan mengenai pendidikan inklusif dan atau pendidikan kebutuhan khusus. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang sistem dukungan pendidikan inklusif yang keenam. Yang keenam yaitu ada lembaga swadaya masyarakat. Pendidikan inklusif memerlukan berbagai dukungan dari berbagai aspek, antara lain pendidik yang mampu memberikan bantuan layanan khusus bagi anak-anak yang mengalami hambatan, dan tenaga kependidikan yang relevan seperti terapis, tenaga medis, dokter, psikolog, laboran, dan lain-lain. Selain dengan LPTK PLB, kerjasama juga dilakukan dengan berbagai lembaga, baik lembaga nasional maupun lembaga internasional, termasuk lembaga swadaya masyarakat atau disingkat LSM. Lembaga internasional yang menjadi mitra pengembangan pendidikan inklusif terdiri atas UNESCO, IBE, USAID, WHO, Helen Keller, dan lain-lain.
lembaga nasional seperti BKKBN, Departemen Agama, dan yang lain-lain. Nah, berbagai lembaga swadaya masyarakat selama ini banyak yang telah menjadi mitra dalam pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Lembaga swadaya masyarakat ini biasanya terdapat di berbagai provinsi atau kabupaten atau kota. Artinya, di setiap provinsi atau kabupaten kota, lembaga swadaya masyarakat yang membantu pengembangan pendidikan inklusif bisa berbeda-beda. Nah, untuk mengetahui dan mencermati lebih jauh tentang latar belakang, potensi, dan kondisi khusus pada siswa, sekolah perlu mengadakan yang namanya asesmen. Ada 2 jenis asesmen yang biasa dilakukan, yaitu asesmen fungsional dan asesmen klinis. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sih kemampuan dan hambatan yang dialami peserta didik dalam melakukan aktivitas tertentu. Asesmen ini dapat dilakukan oleh guru di sekolah. Nah, adapun asesmen klinis dilakukan oleh tenaga profesional disesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, asesmen untuk mengetahui seberapa besar kemampuan melihat seorang anak yang memiliki hambatan visual, sehingga dapat membantu menentukan alat bantu visual apa yang sesuai dengan anak tersebut, agar dapat dimanfaatkan dalam melakukan tugas sehari-hari, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, pada umumnya, hubungan kerjasama antara sekolah swasta dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang tumbuh kembang anak dan kesehatan anak lebih intensif dibandingkan dengan sekolah-sekolah inklusif negeri. Hal ini disebabkan orang tua anak berkebutuhan khusus di sekolah swasta sangat peduli terhadap anak-anak mereka, termasuk kesediaan mereka untuk membayar lebih besar daripada yang dibayarkan oleh orang tua dari anak-anak lainnya yang sekolah di negeri. Adapun di sekolah negeri, pembiayaan sekolah hanya mengandalkan dana BOS atau biaya operasional sekolah dari pemerintah. Sekolah tidak diperkenankan untuk memungut dana dari orang tua, termasuk dari orang tua anak berkebutuhan khusus. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah sangat dimungkinkan menurut undang-undang. Sekolah sedapat mungkin harus melibatkan masyarakat dalam mengelola pendidikan di sekolah tersebut, baik dalam pengelolaan yang bersifat akademik maupun non-akademik. Nah, namun demikian, peran serta masyarakat tersebut harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk naskah kerjasama. Hal ini diperlukan agar kerjasama antara sekolah dan masyarakat tertulis secara jelas. Masalah kerjasama ini merupakan kelemahan mendasar hampir di semua sekolah inklusif. Sekolah inklusif hampir tidak pernah melakukan kerjasama dengan masyarakat luar sekolah secara jelas dalam bentuk naskah kerjasama tertulis. Nah, ada salah satu masyarakat di luar sekolah adalah sekolah luar biasa. Sejauh ini, kerjasama antara sekolah inklusif salah satu masyarakat di luar eksternal sekolah adalah sekolah luar biasa, atau kita singkat SLB. Sejauh ini, kerjasama antara sekolah inklusif dengan SLB tidak terlalu jelas. Hal ini menjadi kelemahan dari sistem pengelolaan sekolah inklusif. Sekolah bekerja sendiri mendidik anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolahnya. Sekolah bukan tidak tahu bahwa di SLB terdapat banyak guru-guru yang memiliki latar belakang pendidikan luar biasa yang dapat membantu mereka. Namun, sekolah tidak tahu bagaimana caranya agar mendapat bantuan dari SLB. Padahal, setiap sekolah dapat menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan, termasuk di dalamnya berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, kemitraan sekolah tidak hanya dapat dilakukan dengan sekolah lain, melainkan dapat dilakukan dengan lembaga pemerintahan atau non-pemerintahan. Sistem kemitraan sekolah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah sangat besar, terutama dalam pengelolaan sekolah. Meskipun perannya dibatasi pada kegiatan-kegiatan tertentu, keterlibatan peran serta warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan yang bersifat non-akademik. Di lain pihak, sebenarnya SLB juga bukan tidak memiliki masalah. Memang benar, mereka memiliki guru-guru berlatar belakang pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Namun, para guru di SLB juga sampai saat ini masih kekurangan guru. Jadi, jika sebagian guru SLB diperbantukan di sekolah inklusif, mereka akan kekurangan guru. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada peran orang tua dan masyarakat. Dalam rangka menghadapi era iptek yang global, sangat diperlukan yang namanya pemberdayaan masyarakat dalam sistem pendidikan. Nah, dengan demikian, pendidikan harus mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi individu untuk mencapai suatu kesejahteraan melalui prinsip-prinsip pendidikan. Ada yang pertama, ada yang namanya learning to know, belajar untuk mengetahui. Ada yang namanya learning to be, belajar untuk menjadi. Ada yang namanya learning to do, belajar untuk mengajarkan sesuatu. Ada yang namanya learning to live together, belajar untuk dapat mengaktualisasikan diri. Nah, wadah-wadah yang dapat dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diakomodasikan melalui wadah-wadah seperti komite sekolah, dewan pendidikan, forum-forum pemerhati pendidikan inklusif. Nah, membangun pendidikan inklusif harus melalui hubungan antar masyarakat dengan berbagai pertimbangan yang dipengaruhi oleh berbagai pengalaman, kepercayaan, dan sikap masyarakat, sehingga kesuksesan pendidikan inklusif tergantung pada keterkaitan antara kepercayaan, nilai, dan sikap dari semua elemen yang merupakan suatu ikatan kuat termasuk orang tua, guru, sistem yang mendukung kurikulum, siswa, dan masyarakat. Nah, perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menghendaki peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah daerah termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini tercantum dalam tujuan otonomi daerah, yaitu 1. Memperdayakan masyarakat. Kedua, meningkatkan peran serta masyarakat. Yang tiga, meningkatkan sumber dana. Dan yang keempat, terlibat dalam penyelenggaraan. Jadi, mengajak masyarakat dan orang tua dalam pengelolaan pendidikan itu sudah sama dengan tujuan otonomi daerah. Nah, peranan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah termasuk ke dalam bidang pendidikan antara lain. Yang pertama, adanya pemberian pertimbangan dan atau masukan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan daerahnya. Yang kedua, pendukung antara pendanaannya. Yang ketiga, pengontrol dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang berlaku di daerahnya dan dalam penggunaan dana oleh pemerintahan daerah. Dan yang keempat, mediator antara pemerintah, baik pusat atau daerah dengan anggota dan atau kelompok masyarakat termasuk pendidikan. Nah, agar masyarakat dapat diperdayakan dalam usaha mengembangkan dan menyukseskan pendidikan inklusif, diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 3 Pasal 4 Ayat 6 yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pengendalian mutu layanan pendidikan. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan banyak dukungan. Dukungan yang paling penting adalah dukungan dari masyarakat. Nah,
Nah, penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif tidak dapat berjalan dengan baik apabila penyelenggaraan dan atau pelaksanaan pendidikan ini tidak didukung oleh masyarakat. Seperti tadi yang sudah ditentukan, untuk itu diperlukan suatu usaha memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Seperti sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 Ayat 6. Oke. Nah, selanjutnya, pada hakikatnya, pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Oleh sebab itu, para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan diharapkan mampu memperdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara optimal. Berdasarkan pedoman umum pelaksanaan pendidikan inklusif, terdapat 7 aspek yang dapat dilakukan masyarakat terkait dengan perannya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada penyediaan tenaga ahli atau profesional terkait, yang ketiga ada pengambilan keputusan, yang keempat ada pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, yang kelima ada pendanaan, yang keenam ada pengawasan, dan yang ketujuh ada penyaluran lulusan. Next. Nah, tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain tingkat keterlibatan, yang mana tingkat keterlibatan ini mulai dari sekedar mengetahui sampai dengan ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga, maupun materi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Keterlibatan ini dipengaruhi pula oleh lingkungan dari individu atau kelompok masyarakat tersebut. Nah, yang kedua ada namanya prakarsa keterlibatan. Prakarsa keterlibatan yang terdiri dari keterlibatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara spontan sampai melalui suatu usaha persuasif atau ajakan. Ada yang ketiga, ada yang namanya organisasi keterlibatan. Organisasi keterlibatan yang terdiri dari keterlibatan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif. Dan yang keempat ada sikap anggota masyarakat. Sikap anggota masyarakat dan atau kelompok masyarakat dalam keterlibatan mulai dari mendukung, setuju, sampai menantang terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif. Oke, selanjutnya, strategi pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan inklusif dapat dikembangkan menjadi hubungan simbiosis antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Hubungan simbiosis tersebut perlu difasilitasi melalui strategi antara lain. Yang pertama, dikembangkan wadah yang memungkinkan banyak pihak saling bertemu, berdiskusi, dan membangun komitmen bersama. Nah, wadah tersebut berfungsi melembagakan hubungan simbiosis tersebut sehingga hubungan itu tidak hanya terjadi secara insidental, melainkan secara berkesinambungan. Yang kedua, dilakukannya regulasi yang mempunyai kekuatan hukum, mengatur kewenangan dan kekuasaan pemerintah, masyarakat, dan orang tua siswa yang antara lain mengatur sanksi atas pelanggaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah tetap memainkan peranan yang strategis dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif pada era otonomi daerah. Yang ketiga, ada yang namanya dikembangkan upaya-upaya untuk memotivasi orang tua masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan inklusif untuk menjalin hubungan sinergis dan saling menguntungkan dengan pemerintah. Bentuk wadah bersama tersebut dapat berupa organisasi struktural atau organisasi informal yang lebih bersifat fungsional. Nah, pola dukungan sumber daya pada satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan inklusif hampir tidak berbeda dengan pola dukungan sumber daya pada satuan pendidikan lainnya. Nah, secara umum,
Pola dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif dikelompokkan menjadi dua, yaitu dukungan internal sekolah dan dukungan eksternal sekolah. Dukungan internal sekolah merupakan dukungan yang diberikan oleh semua warga yang terdapat di dalam internal sekolah, antara lain kepala sekolah, guru, dan warga sekolah lainnya. Yang pertama, ada yang namanya kepala sekolah. Dukungan kepala sekolah yang paling penting adalah sisi kepemimpinan sekolah tersebut. Karakter dan gaya kepemimpinan sekolah sangat menentukan keberhasilan sekolah. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat penting karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Dukungan internal lainnya berasal dari guru. Guru yang kompeten dan profesional dapat mengelola pembelajaran di kelas inklusif. Selanjutnya adalah dukungan dari budaya dan iklim sekolah. Persepsi dan kebiasaan sosial seluruh warga sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi iklim sekolah yang bersangkutan. Nah, ketercapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada kecakapan dan kebijakan kepala sekolah sebagai salah satu pemimpin pendidikan. Hal ini karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber organisasi dan bekerja sama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah merupakan kunci kesuksesan sekolah dalam mengadakan perubahan sehingga kegiatan meningkatkan dan memperbaiki program dan proses pembelajaran di sekolah sebagian besar terletak pada diri kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran strategis dalam perkembangan sekolahnya, antara lain sebagai manajer pendidikan, pemimpin pendidikan, supervisor pendidikan, dan administrator pendidikan. Kepala sekolah sebagai administrator dalam lembaga pendidikan mempunyai tugas-tugas antara lain satu, melakukan perencanaan, melakukan perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan terhadap bidang-bidang seperti kurikulum, kesiswaan, kantor, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan perpustakaan. Kepala sekolah merupakan penyelenggara pendidikan yang juga bertindak sebagai menjadi manajer, pemimpin penggerak lembaga pendidikan, supervisor atau pengawas, dan sebagai pencipta iklim bekerja dan belajar yang kondusif. Sesuai dengan peran dan tugas-tugas di atas, kepala sekolah sebagai manajer sekolah dituntut untuk dapat menciptakan manajemen sekolah yang efektif. Sebagai manajer terdepan, kepala sekolah merupakan figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah. Kepala sekolah di sekolah inklusif tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan otoritasnya dalam program-program sekolah, kurikulum, dan pengelolaan sumber daya, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas keberhasilan siswa berkebutuhan khusus yang terdapat di sekolahnya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik yang meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, yang merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, dalam berpengalaman mulia, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, evaluasi kinerja diri sendiri,
sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan juga bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Lalu yang keempat ada kompetensi profesional. Nah, artinya kemampuan penguasaan materi, pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi konsep, struktur, dan metode keilmuan atau teknologi atau seni yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, penerapan konsep-konsep keilmuan dan kehidupan sehari-hari. Yaitu kompetensi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. Dari kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru di sekolah inklusif, kompetensi pedagogis merupakan kompetensi yang paling penting untuk dimiliki. Kompetensi selanjutnya adalah kemampuan guru untuk memodifikasi kurikulum sesuai dengan kemampuan anak dan kebutuhan siswa. Kemampuan ini harus dilengkapi dengan kemampuan guru untuk menyampaikan di depan kelas dengan menggunakan metode yang sesuai. Nah, yang ketiga ada iklim sekolah. Iklim sekolah merupakan kondisi spesifik yang terjadi di suatu lingkungan sekolah. Iklim sekolah sering dianalogikan dengan kepribadian individu dan dipandang sebagai bagian dari lingkungan sekolah yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis serta direfleksikan melalui interaksi di dalam maupun di luar kelas. Nah, Stockard dan Mayberry menyimpulkan bahwa iklim sekolah yang mencakup ekspektasi prestasi siswa yang tinggi, lingkungan sekolah yang teratur, moral yang tinggi, perlakuan terhadap siswa yang positif, pernyataan aktivitas siswa yang tinggi, dan hubungan sosial yang positif ternyata memiliki korelasi yang kuat dengan hasil-hasil akademik siswa. Lalu ada hubungan eksternal sekolah, yaitu ada tiga. Yang pertama pemerintah, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga sistem sekolahan. Yang pertama ada pemerintah. Kekurangan guru pembimbing khusus, kekurangan guru pembimbing khusus di sekolah inklusif menjadi permasalahan yang besar. Saat ini lulusan pendidikan khusus selalu ditempatkan di SLB, sementara guru-guru sekolah inklusif juga kurang mendapat pembinaan. Nah, oleh karena itu, pemerintah diharapkan untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah inklusif ini. Yang kedua ada masyarakat. Nah, peran masyarakat dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Peran langsung seperti bantuan tenaga atau keahlian, dukungan pembiayaan, dukungan sarana dan prasarana, penyaluran lulusan, dan masih banyak lagi. Yang contoh untuk peran yang tidak langsung seperti bantuan pemikiran untuk pengambilan kebijakan, bantuan akses dan jaringan, pengembangan kurikulum,